Selama hampir 1 abad, Yerusalem berada di tangan tentara salib. Bukan karena mereka paling kuat, tetapi karena dunia Islam terpecah. Tahun 1174, seorang pemimpin besar wafat di Damaskus. Namanya Nuruddin Zengi. Tokoh yang selama 2 dekade menjadi benteng terakhir Islam melawan perang salib. Ketika ia meninggal, bukan tentara salib yang paling diuntungkan, tetapi kekacauan internal umat Islam. Dan di tengah kekosongan itulah, seorang pria berusia 37 tahun melangkah maju. Salahuddin Al-Ayyubi. Suriah tanpa pemimpin. Nuruddin digantikan oleh putranya yang masih anak-anak, As-Salih Ismail. Namun Suriah tidak benar-benar dipimpin oleh sang anak. Yang berkuasa adalah para jenderal dan bangsawan. Gumus Tigin di Aleppo, para elit Damaskus, para emir Mosul, mereka tidak ingin satu pemimpin yang kuat. Mereka ingin mempertahankan wilayah dan ambisi mereka sendiri. Bagi mereka, Salahuddin bukan penyelamat, ia adalah ancaman. Damaskus dibuka 1174. Salahuddin tidak menaklukkan Damaskus dengan pedang. Ia datang sebagai mantan Jenderal Nuruddin. Rakyat membuka gerbang kota karena mereka tahu ia membawa legitimasi, bukan penjajahan. Dalam 1 hari, Damaskus berada di tangannya. Tetapi Suriah belum bersatu. Aleppo dan Mosul menolak tunduk. Muslim melawan Muslim. Di Aleppo, Gumus Tigin memerintah atas nama anak Nuruddin. Di Mosul, Syaf al-Din Ghazi II menolak mengakui Salahuddin. Mereka membentuk koalisi untuk menghentikannya. Ironisnya, saat tentara salib masih menguasai Yerusalem, umat Islam justru sibuk berperang dengan sesamanya. Hama 1175. Koalisi Suriah menyerang Salahuddin di dekat kota Hama. Ini bukan perang wilayah, ini perang tentang siapa yang akan memimpin dunia Islam. Salahuddin menang. Dan untuk pertama kalinya, Khalifah Abbasiyah di Baghdad mengakuinya sebagai penguasa sah Mesir dan Suriah. Ia kini bukan hanya jenderal, ia adalah pemimpin umat Islam. Membersihkan barisan Islam. Beberapa penguasa Muslim memilih jalan yang lebih berbahaya. Mereka bersekutu dengan tentara salib. Di wilayah Tripoli dan Antiok, sejumlah emir Muslim membayar perlindungan kepada pasukan Kristen.
Salahuddin menyebut mereka musuh dari dalam. Ia menghancurkan satu persatu kekuatan mereka, bukan untuk memperluas wilayah, tetapi agar umat Islam tidak lagi bertempur di dua front. Aleppo 1183. Aleppo adalah benteng terakhir dinasti Zengid. Selama hampir 9 tahun, Salahuddin mengepungnya dengan sabar. Kadang dengan pedang, kadang dengan diplomasi. Akhirnya pada tahun 1183, Aleppo menyerah. Untuk pertama kalinya sejak Perang Salib dimulai, Mesir dan Suriah berada di bawah satu kepemimpinan. Dunia Islam bersatu. Dari Sungai Nil hingga Sungai Efrat, para emir kini berada di bawah satu panji. Para ulama menyerukan satu jihad. Para pedagang membiayai satu perang. Para tentara mengikuti satu komando. Bukan demi Mesir, bukan demi Suriah, tetapi demi Yerusalem. Dan di benteng Yerusalem, tentara salib mulai menerima kabar buruk. Dunia Islam tidak lagi terpecah. Ia kini dipimpin oleh satu orang, Salahuddin Al-Ayyubi. Dan untuk pertama kalinya dalam hampir satu abad, tentara salib menghadapi sesuatu yang belum pernah mereka hadapi. Sebuah peradaban yang bersatu, perang yang sesungguhnya baru akan dimulai. Terima kasih telah menyimak. Silahkan subscribe dan share channel ini. Sampai jumpa di episode terakhir dari kisah ini.